nama saya Rahma Aulia dari program studi manajemen semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran penting etika bisnis Islam dalam membangun usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian etika bisnis dalam Islam. Kenapa sih etika itu penting? Karena dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah modal utama. Etika bisnis dalam Islam adalah nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Etika bisnis Islam merupakan penerapan prinsip-prinsip akhlak dan syariat dalam aktivitas ekonomis, sehingga dalam transaksi dilakukan secara halal, jujur, dan bertanggung jawab. Bisnis dalam Islam tidak dibatasi pada jumlah kepemilikan harta, tetapi dibatasi pada cara memperolehnya. Etika bisnis dalam Islam tidak hanya menekankan aspek hukum syariah, tetapi juga nilai moral seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan kejujuran. Etika memberikan batasan agar pelaku usaha tidak melakukan kecurangan, penipuan, maupun tindakan yang merugikan orang lain, sehingga bisnis dapat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pandangan masyarakat terhadap pentingnya etika bisnis Islam. Sebagai pelaku ekonomi, masyarakat tentu memiliki pandangan tersendiri terhadap pentingnya etika bisnis Islam. Hal ini disebabkan karena etika bisnis Islam sangat cocok diterapkan dalam kegiatan usaha. Di era yang modern ini, banyak pedagang yang melakukan kecurangan dalam menjalankan usahanya, sehingga merugikan orang lain, seperti menyembunyikan kecacatan barang yang mereka jual dan juga kurangnya kejujuran dalam menimbang atau menakar produk yang tidak sesuai dengan ukuran ketentuan yang sudah diterapkan. Contohnya, penjual beras yang sengaja mengoplos beras yang kualitasnya rendah dengan beras premium. Kemudian mereka menjual dengan harga tinggi, atau yang sering terjadi, penjual beras dengan sengaja memodifikasi alat timbangan yang tidak akurat agar pembeli merasa beras yang mereka beli sudah sesuai. Padahal sebenarnya beras yang pembeli dapat beratnya lebih rendah dari jumlah yang mereka bayar. Contohnya, pembeli membeli 2 kilogram beras, namun yang mereka dapat hanya 1,5 kilogramnya. Pandangan masyarakat mengenai etika bisnis Islam yaitu semua perbuatan dan tingkah laku terhadap konsumen tergantung dengan individunya sendiri, karena etika bisnis Islam hanya bisa mengarahkan sementara pelaku bisnis yang akan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika bisnis itu sendiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama ada keadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai perlakuan yang profesional dan tidak merugikan pihak manapun, bebas dari unsur penzaliman. Dalam praktiknya, keadilan diterapkan melalui penetapan harga yang wajar, pembagian keuntungan dan resiko yang seimbang, serta perilaku yang tidak diskriminatif. Yang kedua ada kejujuran. Prinsip kejujuran merupakan nilai fundamental dalam bisnis Islam. Pelaku bisnis wajib menyampaikan informasi yang benar, tidak menipu, tidak memanipulasi kualitas barang, tidak melakukan iklan yang menyesatkan, dan tidak menghindari segala bentuk penipuan. Yang ketiga, tanggung jawab. Setiap pelaku bisnis wajib bertanggung jawab menjaga amanah baik dalam pengelolaan harta, pelayanan kepada konsumen, maupun memenuhi perjanjian. Tanggung jawab ini meliputi aspek moral, sosial, dan operasional. Pengusaha yang amanah akan menjaga kualitas produk, membayar upah tepat waktu, serta mematuhi kontrak. Yang keempat ada transparansi.
Error atau ketidakjelasan dalam transaksi sangat dilarang. Oleh sebab itu, informasi mengenai produk, harga, kualitas, jumlah, dan syarat transaksi harus disampaikan secara terbuka atau transparan. Selain itu, transparan juga dapat menghindari konflik dan memastikan setiap pihak memahami hak dan kewajiban. Selanjutnya ada prinsip kemaslahatan. Kemaslahatan artinya konsep yang menuntut aktivitas bisnis agar membawa manfaat dan menghindari kerusakan. Produk dan layanan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak merusak moral, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak merusak lingkungan. Kemudian ada keseimbangan. Bisnis juga wajib mengutamakan keseimbangan antara keuntungan etika, lingkungan, dan kepentingan sosial. Islam menolak eksploitasi berlebihan, praktik monopoli, serta perilaku yang hanya mengejar profit tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kemudian yang terakhir ada fungsi dan tujuan. Etika bisnis dalam Islam berfungsi menciptakan kode etik yang membantu melindungi pelaku usaha dari risiko buruk, menjadi dasar penyelesaian konflik, serta membangun kepercayaan antara produsen, konsumen, dan masyarakat. Manfaat etika bisnis Islam meliputi terciptanya lingkungan bisnis yang sehat, peningkatan kepercayaan konsumen, keberlanjutan usaha, dan perlindungan dari praktik tidak etis. Tujuan utama etika bisnis Islam adalah membangun hubungan bisnis yang jujur, adil, dan saling menguntungkan berdasarkan nilai-nilai syariah. Penerapan etika bisnis Islam juga bertujuan menjaga agar pelaku usaha berperilaku amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Jadi, kesimpulannya adalah etika bisnis Islam merupakan panduan moral sekaligus ibadah yang wajib diterapkan oleh setiap muslim dalam aktivitas ekonomi. Etika ini menekankan nilai keadilan, kejujuran, transparansi, tanggung jawab, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pelaku usaha tidak hanya menghindari praktik merugikan seperti penipuan, manipulasi, dan riba, tetapi membantu menciptakan hubungan bisnis yang harmonis dan terpercaya. Etika bisnis Islam memberikan manfaat luas bagi pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat, serta berperan penting dalam membangun perekonomian yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai nilai syariah. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, kita bukan hanya membangun usaha, tetapi membangun kepercayaan dan juga keberkahan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.